Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video tutorial kali ini aku mau berbagi ke kalian gimana sih caranya dropship dari Shopee ke Shopee. Nah, buat teman-teman yang belum tahu nih, dropship itu apa sih Kak? Jadi dropship itu adalah kita jualan tapi kita nggak perlu stok barang teman-teman. Jadi kita jualan nanti dari supplier kita langsung ke customer kita. Jadi barangnya itu nggak perlu singgah ke kita gitu, maksudnya kita nggak perlu nyetok barang tapi nanti kita order dari supplier kita kirimnya langsung ke customer kita gitu teman-teman. Jadi pastiin ya kalian tonton video ini dari awal sampai akhir karena video kali ini kayaknya lumayan panjang dari biasanya karena di sini aku benar-benar akan berbagi dari mulai aku cari supplier, terus nunggu ada orderan masuk sampai kita proses pengirimannya sampai orderan itu juga tiba ke tangan customer gitu teman-teman. Oh ya, buat teman-teman yang baru mampir nih ke channel aku dan belum subscribe, kalian bisa banget bantu support channel aku dengan klik tombol subscribe yang ada di bawah dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya ya. Nah, buat yang udah, makasih banyak. Sekarang yuk kita lanjut aja ke tutorialnya. Yang pertama, pastinya kita masuk ke aplikasi Shopee-nya. Jadi sebelumnya tuh aku udah cari-cari produk mana yang mau aku jual di toko aku ya teman-teman. Dan sekarang produknya udah aku masukin keranjang. Jadi sekarang kita tinggal cek aja. Nah, di sini aku mau coba jual sweater ini teman-teman. Dan buat teman-teman yang masih bingung mau cari supplier yang gimana gitu, maksudnya yang bagus itu gimana, kalian pastiin aja tokonya itu udah star seller atau belum. Nah, kalau ini tokonya udah star plus ya teman-teman. Jadi kalau star plus atau star seller itu dia ada logo starnya kayak gini teman-teman. Dan kalian pastiin juga penjualan di toko itu udah banyak atau belum. Nah, kalau di sini ini udah lumayan banyak ya teman-teman. Udah 508 terjual dan bintangnya juga cukup bagus, 4,8 dari 508 terjual. Selain itu, pastinya kalian juga harus cek ulasan dari customer-customer yang udah beli di toko ini. Karena dari ulasan itu kalian bisa lebih tahu lagi produknya itu bagus atau enggak, terus gimana sih pelayanan tokonya gitu teman-teman. Nah, di sini kalau aku lihat kan ada 220 ulasan. Bintang 5-nya itu ada 191 dan ada juga sih bintang 3-nya, tapi itu cuma 5 teman-teman dari 220. Dan kalau aku rasa sih ini masih wajar ya, masih bisa dibilang bagus. Dan ini aku sengaja teman-teman carinya yang sama-sama kota Medan biar aku nggak ribet lagi ubah-ubah alamat. Karena kalau dropship, kalau bisa kalian itu harus samain alamat toko kalian sama alamat toko supplier kalian. Jadi nanti nggak ribet gitu di pengirimannya. Nah, kalau udah, ini kan ada nih foto-fotonya, aku simpan dulu fotonya. Ini kita simpan satu-satu ya teman-teman. Coba. Oke deh, itu aja. Terus kita salin juga deskripsinya. Kalau misalkan teman-teman mau buat deskripsi sendiri dari produk ini, boleh banget. Tapi di sini karena aku nggak mau ribet dan cuman kasih contoh aja, jadi ini aku salin aja dari deskripsi produk yang ada di toko ini. Untuk lebih pastiin lagi, kalian juga bisa cek kunjungi toko ya teman-teman. Kalian cek toko supplier kalian. Nah, kalau di sini followersnya udah lumayan banyak dan performa chatnya itu bagus ya teman-teman, 100%. Berarti toko ini lumayan cepat respon, fast respon gitu ke customer-customernya, dan itu juga bisa memudahkan kita sebagai dropshipper di toko ini.
Nah, setelah itu tadi udah aku salin, sekarang kita masuk ke menu toko saya. Langsung aja kita tambah produk. Kita klik tambah foto, kemudian pilih galeri foto. Kita masukin foto yang tadi udah kita pilih. Ini aku ambil satu aja karena nanti sisanya akan aku buat ke variasi foto. Nama produknya di sini kalian bisa buat sesuai nama produk yang ada di supplier atau kalian mau kasih tambahan juga boleh. Untuk deskripsi produknya aku tinggal tempel aja dari deskripsi produk supplier yang tadi udah aku salin. Di sini kalau kalian mau buat deskripsi produk kalian sendiri juga bisa, tapi karena di sini aku sebagai contoh aja, aku salin aja yang ada. Di sini aku mau tambahin judul ke deskripsi produknya. Kalau misalkan kalian nggak mau pakai semua deskripsinya juga boleh ya teman-teman. Ini aku hapus aja. Untuk kategorinya hoodie udah sesuai. Kemudian di sini mau aku masukin variasinya. Di sini tadi aku pilih yang warna hitam sama mint aja. Jadi nggak semuanya. Yang putih aku ubah dulu jadi mint. Kemudian tambahkan fotonya foto yang udah kita ambil tadi juga ya teman-teman. Untuk ukurannya di sini juga aku ubah karena di supplier cuma ada satu ukuran yaitu XL. Jadi ukurannya juga aku sesuaiin. Karena kan nggak mungkin beda gitu kalau ukurannya. Oke, selesai. Kemudian kita klik atur info variasi. Di sini tadi kan dari supplier harganya 49.900. Jadi di sini aku mau jual 60.000 aja ya teman-teman. Jadi aku nggak terlalu banyak. Untuk stoknya biasanya sih kalau aku buat setengah dari stok supplier gitu teman-teman. Tapi di sini aku buat 2 aja. Kalau udah kita checklist, kemudian simpan. Untuk beratnya di sini aku buat 200, kayaknya agak berat jadi aku buat 500 gram aja teman-teman. Nah, di sini pastiin kalian enggak centang atau enggak klik yang ini ya, teman-teman. Karena kalau kalian klik ini nanti yang ada kalian bukan untung tapi malah buntung karena kalian yang nanggung ongkos kirimnya gitu. Oke, kalau udah klik simpan. Kemudian apalagi ya yang kurang?
untuk mereknya. Oh ya, yang ada bintang-bintang merahnya itu wajib diisi ya teman-teman, karena kalau enggak kayak tadi nggak bisa disimpan, nggak bisa diposting yang ada bintang merahnya ini. Oke, udah selesai, kita tampilkan aja langsung. Kita bisa klik naikkan produk supaya saat ada customer yang cari sweater ini, produk kita bisa ada di pencarian atas gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita tunggu aja sampai ada orderan yang masuk ya teman-teman. Oh ya, aku juga mau ingetin kalau misalkan toko kalian itu toko dropship, kalian jangan sampai aktifin COD-nya ya teman-teman. Terus kalian juga nggak boleh aktifin someday ataupun pengiriman instan, itu pengiriman yang melalui Gojek ataupun Grab gitu. Jadi biasanya sih kalau dropship ini paling pengirimannya itu kayak pakai JNT, JNE, dan sejenisnya ya teman-teman. Yang pasti jangan aktifin COD-nya. Nah teman-teman, sekarang udah ada nih satu orderan masuk ke toko aku. Jadi sekarang kita tinggal buka aja yang dikemas ini. Terus kita cek produk apa yang diorder sama si customer ini. Nah di sini customernya order sweater yang warna mint dengan ukuran XL ya teman-teman. Tentu aja karena tadi ukurannya cuma satu aja. Jadi langsung aja kita salin nama, nomor handphone, dan alamat lengkap si customer ini. Kemudian sekarang langsung aja kita order ke si suppliernya. Orderannya sesuai sama yang diorder sama customer yang order ke toko aku gitu ya teman-teman. Di sini. Nah, sebelum kita lanjut check out-nya, jangan lupa kita ubah alamatnya ke alamat si pemesan tadi ya, teman-teman. Di sini kita tambah alamat baru. Kemudian di alamat ini kita isi sesuai sama nama, nomor handphone, dan alamat lengkap si customer itu tadi. Kita tinggal copy paste aja dari yang tadi. Nah, kalau udah kita klik kirim. Terus kita pilih alamat yang kita isi itu tadi. Nah, di sini karena tadi customernya ordernya kan pakai pengiriman reguler, kita juga harus pilih pengiriman reguler ya, teman-teman. Kemudian kita pakai dong voucher gratis ongkirnya. Terus, nah itu tadi ya teman-teman, kita jangan sampai pakai metode pembayaran COD, karena kan kalau COD nanti jadinya customernya bingung, karena nanti sampai sana pesanannya itu seharga sesuai sama si supplier kita gitu, bukan sesuai dengan harga kita. Makanya kalau kita dropship itu enggak diperbolehkan pakai pembayaran COD gitu ya teman-teman. Jadi di sini aku pakai metode pembayaran ShopeePay. Terus, nah ini juga yang paling penting, jangan lupa klik kirim sebagai dropshipper ini. Nah di sini nama pengirimnya itu kita buat nama toko kita ya teman-teman. Biasanya aku juga selalu tulis catatan ya teman-teman di bagian pesan ini.
Nah, kalau udah, sekarang klik buat pesanan. Oke, pembayaran berhasil. Nah, setelah itu kita balik lagi ke orderan customer kita. Kemudian di sini kita pilih atur pengiriman. Nah, di sini kita pilihnya antar ke counter ya, teman-teman. Kalau udah, kita klik konfirmasi. Nah, sebelum kita lanjut ke proses berikutnya, sekarang kita siapin data terlebih dahulu ya teman-teman, data untuk isi formulir pergantian resinya gitu. Jadi di sini aku udah siapin catatan. Di sini kita perlu nomor pesanan customer, jasa kirim, nomor resi customer, dan nomor resi dari supplier. Jadi di sini kita buka orderan yang masuk ke toko aku. Kita scroll aja ke bawah. Nah, di sini ada nomor pesanan. Kita salin nomor pesanan ini. Jadi catatan ini tuh fungsinya untuk mempermudah nanti ya teman-teman. Jadi nanti kita tinggal copy paste aja dari catatan ini gitu. Setelah itu jasa kirimnya kebetulan dua-duanya ini pakai JNT. Terus nomor resi dari customer. Ini kita masuk aja ke sini, kemudian kita salin. Lalu nomor resi dari suppliernya. Ini kita balik ke orderan aku ke supplier. Salah. Ke sini ya teman-teman. Nah, ini kita salin. Kalau udah, kita back lagi dan masuk ke menu toko saya lagi. Kemudian di sini kita scroll ke bawah. Kita pilih ini ya teman-teman, chat dengan Shopee. Nah, di sini kita pilih ini ya teman-teman, yang ada gambar truknya yang bacaannya pengiriman, kita pilih itu. Nah, di sini kita pilih yang nomor 3, pertanyaan umum seputar pengiriman dan jasa kirim di Shopee. Kita scroll aja ke bawah. Nah, di sini ada nih ya teman-teman. Apabila penjual menggunakan nomor resi yang berbeda, penjual dapat mengisi formulir perubahan status pesanan agar status pesanan dapat diubah menjadi dikirim dan tidak dibatalkan oleh sistem. Nah, di sini kita klik yang bacaan perubahan status pesanan ya teman-teman. Nah, di sini ini formulir yang perlu kita isi ya teman-teman. Jadi formulir ini dapat digunakan oleh penjual untuk mengubah status pesanan menjadi dikirim secara otomatis ketika pengiriman tidak menggunakan resi otomatis yang disediakan oleh sistem Shopee. Jadi saat ini formulir hanya bisa digunakan untuk perubahan status pengiriman pesanan dengan resi manual yang pertama, menggunakan jasa kirim JNT Express, JNE Express, atau Si Cepat Express. Kedua, tidak menggunakan metode pembayaran COD atau bayar di tempat.
Ketiga, tidak menggunakan jasa kirim Shopee Express. Keempat, memiliki resi manual yang dapat terlacak dan sesuai dengan data pengiriman yang berada di sistem Shopee. Dan jasa kirim yang bisa diubah itu hanya jasa kirim yang menggunakan jasa kirim JNT Express, JNE Express, atau si Cepat Express itu teman-teman. Nah, jadi langsung aja di sini kita ini mohon isi nomor pesanan dengan benar. Ini kita copy paste aja dari nomor pesanan yang tadi udah aku siapin. Nah, jadi fungsinya ini ya teman-teman, kan mempermudah kita tinggal copy paste aja gitu. Terus di sini mohon isi jasa kirim yang digunakan untuk mengirim pesanan secara manual ke pembeli. Nah, di sini kita pilih JNT Express. Kemudian apakah Anda sudah mengatur pengirimannya? Ini sudah. Kemudian di sini kita disuruh isi nomor resi dari supplier. Oke, kita masukkan nomor resinya. Kemudian setelah semuanya udah kita isi, kita klik kirim. Nah, di sini formulir telah berhasil dikirim. Jadi setelah ini kita tinggal tunggu aja ya teman-teman perubahan statusnya itu gimana gitu. Jadi kalau misalkan nanti kira-kira status pesanannya belum berubah juga, kita bisa balik lagi ke sini dan isi formulir lagi. Nah, teman-teman, jadi di sini riwayat pesanan aku ke supplier statusnya udah berubah jadi dikirim ya, teman-teman. Terus di sini aku cek di toko saya, riwayat penjualan aku statusnya masih dikemas dan belum berubah jadi dikirim. Jadi tadi aku udah coba chat ke customer service-nya. Nah, di sini aku tanya seperti ini ya, teman-teman. Kemudian karena belum berhasil, jadi aku disaranin untuk isi formulir lagi ke link ini. Jadi kita isi aja ke link yang dikirim oleh customer service-nya ya, teman-teman. Nah, di sini kita pilih isi formulir lagi. Nah, setelah itu kita isi ulang lagi ya, teman-teman. Ini masih sama, ini kita isi nomor pesanan. Pesanan ini nomor dari pesanan si customer kita ya, teman-teman. Kemudian untuk jasa kirimnya kita pilih JNT Express sesuai sama ekspedisi yang ada di orderan kita. Terus di sini kita pilih apakah Anda sudah mengatur pengiriman. Ini kita pilih sudah. Kemudian di sini kita masukin nomor resi pesanan yang didapatkan dari pihak supplier. Ini yang tadi udah kita catat di sini. Ini sama kayak yang tadi ya teman-teman, kita isi ulang aja gitu. Kemudian kita pilih kirim. Oke, setelah ini kita tinggal tunggu lagi gimana hasilnya. Nah teman-teman, setelah proses chat ke customer service Shopee tadi, dan ini yang pesanan aku ke supplier aku ya teman-teman, dia statusnya udah dikirim. Setelah itu kita cek ke toko saya. Kita cek riwayat penjualan ya teman-teman. Nah, di sini di kemasnya ini kan tadi ada 1, dia udah nggak ada lagi teman-teman. Jadi berarti prosesnya itu udah berubah ke dikirim. Nah, kalau udah gini berarti prosesnya itu udah berhasil ya teman-teman. Jadi sekarang kita tinggal tunggu aja sampai orderan customer aku ini udah sampai ke
tangan customernya ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi ini kan di riwayat pesanan aku ke si supplier itu statusnya udah dikirim, dan kalau kita lacak resinya itu dia maksudnya udah di gudang sortir Medan, udah seperti ini keterangannya. Tapi kalau misalkan aku balik ke riwayat penjualan aku ke menu toko saya, memang dia statusnya di sini itu statusnya udah dikirim. Tapi kalau misalkan kita lacak, dia itu nggak jalan gitu teman-teman. Tapi kalau kayak gini kalian nggak perlu khawatir. Bukan berarti ini nggak jalan gitu ya teman-teman. Selama statusnya itu udah berubah jadi dikirim, memang dia nggak akan sesuai sama lacakan kita ke resi si supplier tadi gitu. Tapi nanti kalau saat orderan si customer itu tadi udah sampai, udah diterima sama si customernya, dan customernya udah konfirmasi pesanan diterima, nanti uangnya akan tetap masuk ke kita, saldonya itu masuk ke saldo penjualan kita kayak gitu. Nah, jadi di sini di riwayat pesanan yang aku order dari supplier ke alamat customer aku, itu keterangannya udah diterima sama yang bersangkutan ya teman-teman. Itu artinya paketnya itu udah sampai ke tangan customernya. Nah, sekarang kita cek ke riwayat pengiriman yang ada di toko aku. Kita cek dikirimnya. Dan ternyata udah nggak ada ya teman-teman, berarti dia udah pindah ke selesai. Nah ternyata customernya itu udah konfirmasi pesanan diterima teman-teman. Jadi di sini aku cek. Nah padahal kalau kita lihat dari lacakan pesanan ini itu belum sampai ke tangan customer ya teman-teman. Makanya aku bilang kalaupun resinya ini saat kita lacak di sini dia nggak sesuai atau nggak sama persis dengan pelacakan kita di resi yang kita order ke toko supplier, itu kita nggak boleh panik karena memang kalau dropship itu biasanya seperti itu. Di sini dia nggak kelihatan jalan gitu paketnya, tapi nanti tiba-tiba udah ada keterangan kalau si customer itu udah terima orderan dari toko kita gitu, paketnya itu udah sampai ke tangan customer. Dan di sini aku lihat juga di saldo penjualan ternyata udah masuk ya teman-teman. Di sini aku juga mau cek di notifikasi toko, dan ternyata status pesanannya pembayaran pesanan udah terkonfirmasi ya teman-teman. Berarti customernya itu memang udah konfirmasi pembayaran, makanya saldonya itu juga udah masuk ke saldo penjual. Nah kalau misalkan nih ada teman-teman yang bingung gitu kan, Kak kenapa saldo penjual yang masuk itu 57.600 sementara kan kakak buat harga produknya itu 60.000 gitu kan. Nah jadi teman-teman, kenapa jadinya 57.600 yang masuk ke aku, karena toko aku kan udah aku aktifin gratis ongkir ekstranya. Jadi dia itu ada potongan biaya adminnya 2.400 ya teman-teman, sekitar berapa persen lah gitu kan. Makanya dia yang masuk ke aku itu nggak full. Jadi meskipun toko aku yang ini belum star seller, tapi karena udah aku aktifin gratis ongkir ekstranya, itu dia udah kena potongan biaya admin ya teman-teman. Makanya saldo yang masuk ke aku itu nggak full 60.000 gitu. Nah gimana teman-teman, gampang banget kan cara dropshipnya. Jadi sebenarnya saat kita udah jalanin itu nggak seribet apa yang kita bayangin teman-teman. Dan buat teman-teman yang baru mau mulai usaha atau jualan tapi kalian belum punya cukup modal untuk nyetok barang, kalian bisa banget mulai dengan langkah ini. Kalian bisa mulai dengan cara dropship ini karena caranya gampang kok teman-teman. Yang penting itu tadi intinya kalian cari supplier yang benar-benar bisa diajak kerjasama dengan baik gitu. Dan semoga video ini bermanfaat ya. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa bantu support channel aku dengan klik
like, comment, and share juga ke sosial media kalian. Dan jangan lupa juga buat yang belum subscribe, di subscribe ya. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video aku berikutnya. Thank you for watching, see you on the next my video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.